what's up guys, kembali lagi bersama kita di YouTube Family. Dan kita punya sebuah konten yang gak kalah menarik dan lainnya. Siap? Sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Enjoy the watching. Jantung kota Bandung, berdiri sebuah taman bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Ialah Taman Maluku. Taman yang dikenal sebagai tempat bersantai, berolahraga, hingga menjadi ruang interaksi sosial warga. Namun, kini pesona itu memudar. Di balik rindangnya pepohonan dan sejuknya udara, tersimpan luka yang dibiarkan mengganggu. Kerusakan pada jalur pedestrian. Kerusakan pada pedestrian di taman ini tidak bisa lagi dianggap remeh. Banyak bagian jalur pejalan kaki yang pecah, terangkat oleh akar pohon tua, atau bahkan tergenang air ketika hujan datang. Bukan hanya mengganggu kenyamanan, namun juga membahayakan keselamatan pengunjung, terutama bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas yang harus ekstra hati-hati untuk melintasinya. Lalu, beragam street furniture yang dulunya menunjang kenyamanan pengunjung, kini tampak memprihatinkan. Bangku taman banyak yang retak, bahkan tak sedikit yang kehilangan bagian pendudukannya. Beberapa lampu taman sudah lama tak berfungsi, membuat area taman terasa gelap dan tidak aman saat malam hari. Saya sering ke sini, tapi sekarang di tempat duduknya banyak yang rusak, jadi agak repot sih. Padahal tempatnya adem. Sayang banget sih. Kepedulian terhadap perawatan fasilitas ini tidak hanya mengurangi estetika taman, tapi juga mengganggu fungsi utamanya sebagai ruang publik yang sehat dan ramah. Padahal dengan lokasinya yang strategis, dengan nilai sejarah yang kuat, Taman Maluku memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi. Pemeliharaan yang konsisten terhadap street furniture dan elemen pendukung lainnya seharusnya menjadi prioritas dalam menjaga kualitas taman. Taman yang pertama sudah selesai kita menganalisis. Oke, kita lanjut saja ke taman kedua. Ya, kita berada di taman yang kedua, ialah Taman Lansia. Langsung saja ke video selanjutnya. Sejumlah jalur pedestrian di taman ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Permukaan yang retak, paving blok yang terlepas, hingga jalan setapak yang amblas. Semuanya membahayakan pejalan kaki, khususnya lansia, yang menjadi target utama di taman ini. Tidak hanya jalur pedestrian, sungai kecil yang melintas di area taman pun tak luput dari masalah. Air yang keruh, penuh sampah, dan dinding sungai yang mulai rusak menunjukkan kurangnya pemeliharaan rutin. Dan memiliki tumpukan sampah plastik, dinding yang retak atau jebol, dan aliran sungai yang tersumbat. Alih-alih menjadi elemen penyejuk dan estetika taman, keberadaan sungai ini justru menjadi sumber kekhawatiran akan pencemaran dan banjir lokal. Selanjutnya, bangku-bangku taman yang rusak, lampu penerangan yang mati, dan papan informasi yang kusam menambah panjang daftar masalah yang ada. Keindahan taman ini perlahan memudar di tengah kota yang terus tumbuh menjadi lebih modern. Meski demikian, Taman Lansia tetap menjadi pilihan bagi banyak warga. Sayangnya, tanpa perbaikan menyeluruh dan perhatian dari pemerintah, potensi taman ini akan terus tergerus oleh waktu dan kerusakan terus menerus. Oke, selanjutnya ada minimnya ruang terbuka hijau di taman ini. Di atas kertas, Taman Lansia termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau atau RTH, tetapi dalam prakteknya, kontribusi taman ini terhadap kualitas lingkungan masih jauh dari kata optimal.
Area vegetasi menurun, beberapa pohon besar memang masih berdiri, namun tidak diimbangi dengan semak peneduh atau padang rumput yang sehat. Banyak area yang seharusnya hijau kini justru dipenuhi dengan jalur paving yang panas pada saat siang hari. Padahal menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2008, setiap kota idealnya memiliki 30% ruang terbuka hijau dari total luas wilayah, terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Kota Bandung sendiri masih berjuang untuk mengenai angka itu, dan taman seperti Taman Lansia semestinya menjadi salah satu solusi, bukan bagian dari masalah. Tidak terasa sudah di penghujung video ini. Selaku saya host dan teman-teman saya ada di belakang kamera ini. Mungkin jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cukup sekian. Bye bye. Oh iya, ingat, stop Judai.